ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam dan nikmat taufik. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. yakni mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, di antara rukun iman yang wajib kita imani, di mana keimanan kita tidak sah tanpanya, adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini disebutkan dan sejalan dengan dalil naqli maupun akli. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan kafir mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu." Orang-orang kafir, kata Allah, orang-orang kafir, menunjukkan kafir orang yang mengatakan alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bala wa rabbi, bahkan pasti kamu akan wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, kamu pasti akan dibangkitkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahwa manusia akan dibangkitkan setelah mereka mati dengan dalil akli. Dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih berat daripada penciptaan manusia. Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit yang besar, bumi yang besar, ya, apalagi menciptakan manusia, tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan dan nanti dia akan mengembalikan lagi. Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia pertama kalinya, maka tentu mengembalikan mereka setelah mereka mati, menghidupkan mereka setelah mereka mati lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan, contoh yang dapat disaksikan
Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan tanda kekuasaannya adalah engkau lihat bumi yang sebelumnya mati, ya. Kemudian ada sebutir benih atau biji di situ, ya, yang kering tadinya, yang mungkin kalau kita biarkan begitu saja di tempat yang kering, dia tidak tumbuh, tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan kepadanya, tiba-tiba benih atau biji ini kemudian mengeluarkan tunasnya dan tumbuh menjadi hidup, padahal sebelumnya mati, ya. Apabila yang demikian saja Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang sebelumnya mati, apalagi yakni manusia. Itu contoh, yakni Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia setelah mereka mati. Dan hikmah serta keadilan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan mereka setelah mereka mati, untuk memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik dan kepada mereka yang berbuat buruk. Yang baik akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan dia lipat gandakan. Yang buruk akan Allah Subhanahu wa taala balas sesuai dengan perbuatannya. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan dan tidak ada pembalasan, sungguh kasihan sekali mereka yang hidupnya dizalimi oleh orang lain, seperti mereka yang ditindas dahulu oleh Fir'aun, demikian pula oleh orang-orang yang mengikutinya setelahnya yang menzalimi manusia. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum tibanya hari kiamat, dan termasuk juga yang harus kita imani adalah bahwa hari kiamat ini akan diawali dulu dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada tanda kecil, demikian pula ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, sedangkan tanda besar menunjukkan sudah sangat-sangat dekatnya hari kiamat. Tanda kecil, misalnya banyaknya gempa bumi, yakni akan terjadi di sana sini gempa bumi. Demikian pula wanita lebih banyak daripada laki-laki, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Demikian pula akan diangkatnya ilmu, yakni dengan banyaknya para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyaknya terjadi pembunuhan. Nyawa manusia begitu murah sehingga mudah sekali ditumpahkan darahnya. Ketika telah banyak peristiwa-peristiwa semacam ini, maka nanti akan diiringi dengan tanda besarnya. Tanda besarnya itu diawali dengan keluarnya Dajjal. Ya, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, ya, sebagai yakni godaan, fitnah bagi manusia. Di mana Dajjal yakni memiliki kelebihan sampai-sampai bisa menghidupkan orang yang mati, dan mereka yang tidak mau beriman kepadanya maka tempat tinggalnya menjadi kekeringan, dan Dajjal pun bisa menyuruh awan untuk menurunkan hujan, kemudian turun hujan, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang diberikan kepadanya sebagai fitnah dan godaan, sebagai fitnah bagi manusia yang hidup ketika itu. Ketika Dajjal telah melakukan kerusakan di sana sini dan banyak yang mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam, yang mana ketika ini beliau telah berada di langit kedua dan nanti akan turun membunuh Dajjal. Kemudian tanda selainnya di samping keluarnya Dajjal, demikian pula turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya, setelah Nabi Isa alaihi salam berhasil membunuh Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, manusia yang sangat ganas yang tidak ada tandingannya, ya, sehingga sampai Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin ketika itu terpojokkan hingga Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dimusnahkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Dan tanda-tanda lainnya seperti akan adanya dukhan, asap, demikian pula dabah, binatang melata yang nanti akan berbicara dengan manusia, demikian pula terbitnya matahari dari barat yang ketika ini sudah tidak lagi bermanfaat keimanan dan taubat tidak lagi diterima. Setelah tanda-tanda besar ini semua muncul, ya, maka sudah sangat dekat sekali tibanya hari kiamat, karena tanda-tanda ini setelah keluar muncul akan diiringi dengan tanda berikutnya secara cepat, seperti manik yang diputuskan dari dari kalung. Yani kita misalnya punya kalung, kemudian kalung tersebut dipotong, kemudian manik-manik yang ada di situ keluar secara berurutan.
apabila tanda besar muncul akan diiringi dengan tanda berikutnya dan berikutnya secara berurutan. Baru setelah tanda-tanda besar ini yang bermunculan akan tiba hari kiamat. Ya, ketika itu malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala sebagai tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat Israfil, salah satu malaikat pemikul arsy, malaikat yang besar, di mana ketika beliau meniupnya maka hancurlah alam semesta ini dan matilah semua yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka ditiuplah sangkakala maka matilah fasa'iqa man fis samawat yang di langit wa man fil ard, demikian pula yang di bumi illa man Allah, selain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian setelah manusia mereka semua mati, jaraknya kira-kira 40. Wallahu ta'ala a'lam apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, maka ditiuplah sangkakala kedua. Bahkan ketika itu malaikat Israfil pun mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dan memerintahkan kepadanya untuk meniup sangkakala kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua, maka kemudian manusia yang telah mati pun bangkit dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu mereka ditempatkan di tempat yang namanya padang mahsyar yang datar, yang ketika itu bumi yang sebelumnya kita tempati ini yang ada tempat tinggi, ada tempat rendah, ada pegunungan, ada lembah menjadi datar rata, menjadi tempat berkumpulnya manusia sejak zaman dahulu sampai Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah manusia berada di padang mahsyar, tempat yang datar, tempat yang rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, maka sebagai ujian bagi manusia, ketika itu matahari pun didekatkan kepada mereka, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil ini ada beberapa tafsir dari ulama. Ada yang menafsirkan dengan mil batang celak, yakni kira-kira ukuran cuma setengah jari. Ada juga yang menafsirkan dengan ukuran jarak tempuh, ya, jarak panjang perjalanan, yaitu 1 km lebih atau 1,5 km lebih sedikit, 1.608 meter. Yakni matahari jaraknya cuma 1,5 km. Ya, sedangkan kita di sini matahari di sana. Ketika di dunia saja matahari berkilo-kilometer, bermil-mil saja kita merasakan panas sekali. Lalu bagaimana ketika didekatkan jaraknya 1 mil? Maka wajar ketika itu manusia semua pada berkeringat. Ya, ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri, ya, tenggelam oleh keringatnya. Ya, dan ini tergantung oleh amalnya. Amalnya ialah yang melindungi dia dari panas terik matahari. Tetapi di tengah keadaan manusia ketika itu ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka dengan naungan arsy-Nya, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka naungan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk mereka. Tinggal kita menengok keadaan diri kita, apakah keadaan diri kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau untuk ini seperti kita tidak, karena syaratnya harus jadi pemimpin. Ya, pemimpin pemerintah, dan dia pun adil dalam menjalankan pemerintahannya. Ya, seperti para nabi ketika memimpin, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan terdepannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin. Demikian pula khulafa pengganti beliau seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebagai imam-imam yang adil. Maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan kepanasan sama sekali. Demikian pula contoh imam yang adil lainnya, Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah
raja di kalangan khilafah Bani Umayyah. Ini mereka-mereka yang ini berat sekali, karena dalam adil dia pun harus menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam pemerintahannya. Ya. Demikian pula di samping imam yang adil, kalau ini mungkin kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena syaratnya harus jadi pemerintah, dan dalam memerintah pun dia harus adil dalam pemerintahannya, dan sangat berat sekali. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Nah, mungkin bisa. Mereka-mereka yang masih muda, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita saksikan di zaman sekarang, pemuda-pemuda banyak yang jauh dari masjid, enggak mau pada ngaji, dan mereka sibuk dengan bersenang-senang dan permainannya. Tapi orang ini dia tetap mendekat ke masjid, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak mudanya, rajin mendirikan salat dengan berjamaah, rajin membaca Al-Qur'anul Karim, rajin menghadiri majlis-majlis taklim. Orang yang seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah tua mungkin wajar karena mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih dekat, ya. Tapi yang muda yang terasa masih sangat jauh tapi dia mendekatkan diri kepada Allah, maka wajarlah kalau dia berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Meskipun mungkin dia di luar masjid, dia dengan masjid. Ketika ada azan yang memanggilnya untuk beribadah kepada Allah, dia segera mendatanginya. Dia nyaman, tidak ingin buru-buru meninggalkan masjid, bahkan senang beribadah dan berada di masjid Allah Subhanahu wa taala karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin fisiknya di luar masjid, tapi hatinya seakan-akan di masjid. Segera sekali untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Demikian pula termasuk yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di 2 orang ini berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karenanya. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena saudaranya orang yang taat, orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia cinta kepada dia. Bukan karena dunia, bukan karena dia telah memberikan jasa kepadanya, dia pun mencintai, bukan karena, tapi karena dia taat kepada Allah. Dia orang yang saleh, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun talabathu imra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang didatangi atau diminta oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Dia padahal berkedudukan di tengah masyarakat, terhormat. Demikian pula keadaannya cantik, ya. Dan ketika itu ada kesempatan bagi si laki-laki ini, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan syahwatnya, menahan nafsunya, ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha, beliau mengatakan inni akhafullah, ya. Aku takut kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian pula mereka yang mengikuti jejak Nabi Yusuf akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang termasuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun tasaddaqa fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang menyembunyikan sedekahnya, yakni berusaha untuk ikhlas di dalamnya. Menyembunyikan di sini banyak sekali cara dan bentuknya. Bisa mungkin dia sedekah di malam hari ketika orang-orang pada tidur, bisa juga dengan dia minta kepada orang yang menerima, tolong jangan sebutkan nama saya, sebutlah hamba Allah saja, atau dengan cara-cara lain yang mana dengan begitu tidak ketahuan bahwa dialah yang bersedekah kepadanya. Kecuali kalau memang diperlukan untuk mencontohkan kepada orang lain agar orang lain mau bersedekah, terutama ketika banyak orang yang bakhil, maka dalam hal ini sangat dianjurkan sekali kita menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Ketika kalian menampakkan sedekah itu baik buat kalian, ya. Jadi dalam keadaan tertentu terkadang menjadi lebih baik ketika kita memberikan contoh kepada orang lain agar mereka mau bersedekah, seperti untuk pembangunan masjid, renovasi masjid dan lain sebagainya. Dan yang terakhir agar kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun dzakarallaha khaliya fafadat ainah. Seorang yang ketika sendiri, yakni tidak di tengah-tengah manusia, dia menyendiri. Menyendiri di sini bisa di malam, seperti dia bangun malam hari salat tahajud
Demikian pula di siang hari dia mendatangi masjid ketika orang-orang pada sibuk mengejar dunia. Dia datang ke masjid salat duha, dia pun ingat akan dosa-dosanya, dia ingat bahwa dirinya akan meninggal dunia, dia takut kalau dia meninggal kemudian disiksa karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia menangis. Orang inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ada dua, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang di jalan Allah menjaga perbatasan. Inilah yakni 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan mereka, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.